1 minggu lalu, pertama kali dalam sejarahnya TNI Angkatan Udara boleh menerbangkan pesawat KF-21. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun lamanya, pilot Indonesia dilaporkan baru saja berhasil menyelesaikan penerbangan KF-21 di kursi depan. Untuk pertama kalinya, Korea Selatan mengizinkan pilot Indonesia menerbangkan pesawat KF-21 sekitar 1 minggu lalu. Karena sebelumnya TNI Angkatan Udara pilot dari Indonesia yang dikirim ke Korea ini belum pernah. Karena tidak diperbolehkan oleh pemerintah Korsel, hanya bisa melihat-lihat saja. Tapi tidak tahu kenapa sekitar 1 minggu lalu pilot-pilot dari Indonesia diberikan mandat diperbolehkan untuk terbang pesawat KF-21 yang duduknya di bagian depan atau kendali penuh, ya. Indonesia langkah selanjutnya dalam program KF-21. Setelah pembagian biaya diubah untuk memperoleh KF-21. Atau bagaimana? Nanti kita lihat ke depannya. Namun jangan senang dulu, karena kerja sama Indonesia dengan Korsel di bidang pembuatan pesawat KF-21 dari awal bermasalah, jangan terlalu bahagia nanti ujung-ujungnya di PHP-in oleh Korsel. Ini diperkirakan mungkin untuk KF-21 Boromea yang diterbangkan, yakni yang bernomor ekor 4, versi kursi ganda di depan belakang, tapi pilot Indonesia udah ditempatkan di kursi depan, berarti sebagai pengendali utama. Sedangkan pilot yang di belakang itu tidak terlalu berfungsi. Karena sebelumnya pilot-pilot Indonesia yang sudah dikirim ke Korea sebelumnya tidak pernah diberi izin. Dan pilot-pilot Indonesia itu sebelumnya cuma diberlatih dalam penerbangan melalui simulator pada pertengahan tahun 2023 lalu. Dan sampai di tahun ini baru diperbolehkan. Apa mungkin Korsel ragu dengan pilot Indonesia untuk menerbangkan pesawat KF-21? Mungkin Korsel mempertimbangkan. Karena kalau jatuh, reputasinya dipertaruhkan di mata global. Ini diperkirakan mungkin untuk KF-21 Boromea yang diterbangkan, yakni yang bernomor ekor 4, versi kursi ganda di depan belakang, tapi pilot Indonesia udah ditempatkan di kursi depan, berarti sebagai pengendali utama. Sedangkan pilot yang di belakang itu tidak terlalu berfungsi. Karena sebelumnya pilot-pilot Indonesia yang sudah dikirim ke Korea sebelumnya tidak pernah diberi izin. Dan pilot-pilot Indonesia itu sebelumnya cuma diberlatih dalam penerbangan melalui simulator pada pertengahan tahun 2023 lalu. Dan sampai di tahun ini baru diperbolehkan. Apa mungkin Korsel ragu dengan pilot Indonesia untuk menerbangkan pesawat KF-21? Mungkin Korsel mempertimbangkan. Karena kalau jatuh, reputasinya dipertaruhkan di mata global. Karena jet tempur ini masih dalam proses pengembangan, tentunya tidak sembarangan diperbolehkan menaiki jet tempur tersebut. Untuk pertama kalinya, seorang sumber mengatakan, Indonesia berpartisipasi menerbangkan pesawat tempur KF-21 nomor 4 merupakan versi kursi ganda depan belakang. Karena tipe ini berbeda dari prototipe lain, yakni nomor 1, 2, dan 3. Dalam uji terbang, pilot Indonesia memegang kemudi penuh, dan Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah menyebutkan sebelumnya ada 2 pilot yang dikirim ke Korea Selatan untuk berpartisipasi di dalam proyek KF-21 Boromea dan Indonesia sendiri. Nantinya kebagian di prototipe nomor 5, KF-21 yang boleh dibawa pulang dan inisial atau identitas 2 pilot yang pernah dikirim. Mengikuti perkembangan ataupun pembuatan pesawat KF-21, diketahui pilot yang dikirim Indonesia ada Kolonel Muhammad Sugianto dan Letnan Kolonel. Mari kita melihat ke depan perkembangan Indonesia dan Korea Selatan dalam kerjasama pembuatan pesawat KF-21. Apakah berjalan lancar atau masih mandek?